Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi pada video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 9. Masih membahas tentang prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kita membahas tentang masyarakat Indonesia beragam dalam bidang sosial. Dilihat dari keberagamannya, agama dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia, suku bangsa, golongan usia penduduk, pola hubungan masyarakat. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang budaya. Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa mempunyai budaya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat Indonesia beragam dalam bidang ekonomi. Masyarakat masih membedakan kelompok-kelompok tertentu, misalnya miskin dan kaya, prasejahtera atau sejahtera, atau bawah dan atas. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang gender. Masalah kodrat laki-laki dan perempuan kadang-kadang masih dipersamakan dengan masalah gender. Pengertian harmoni dalam keberagaman. Harmoni berasal dari bahasa Yunani, tepatnya kata harmonia, artinya terikat secara serasi. Harmoni berkaitan dengan keserasian di antara hal-hal yang berbeda, namun berada pada kebersamaan. Prinsip harmoni dalam keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Yang pertama, ada egalitarianisme atau kesetaraan, saling pengertian. Yang ketiga ada toleransi, sikap menghormati. 4 ada kerjasama. 5 ada keterbukaan. 6 penghargaan atas prestasi. Permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia. Masalah yang sangat mungkin terjadi dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan kemajuan antar daerah dalam berbagai bidang pembangunan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan wawasan dan pengetahuan, keserakahan individu atau kelompok, fanatisme sempit. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama, berdasarkan tingkatnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Yang kedua, berdasarkan jenis kelompok dan konfliknya, yaitu konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Yang ketiga, berdasarkan pihak yang berkonflik. Konflik antar individu dalam kelompok atau berbeda kelompok dan konflik antar kelompok. Gejala-gejala di masyarakat antara lain. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial kurang atau bahkan tidak berfungsi secara baik. 3. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif dalam masyarakat. Gejala-gejala masalah atau konflik disebabkan oleh situasi di masyarakat antara lain perbedaan antar individu yang tidak dapat diselaraskan, benturan kepentingan, perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak dan masyarakat tidak mampu menyesuaikan. Nomor 4, perbedaan kebudayaan. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada akibat positif dan akibat negatif. Kita bahas yang positif terlebih dahulu. Yang pertama, bagi individu, meningkatkan kecerdasan dan kearifan seseorang dalam menghadapi masalah. Bagi masyarakat, menguatkan rasa solidaritas kelompok untuk menyesuaikan atau memenangkan kompetisi dengan kelompok lain secara positif.
Bagi bangsa dan negara, menjadikan kehidupan bangsa dan negara semakin dinamis dalam menghadapi persaingan global antar bangsa dan semakin kuat di berbagai bidang. Akibat negatifnya bagi individu dapat mengakibatkan kehidupan individu yang terganggu. Bagi masyarakat, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, kehancuran fasilitas umum, bahkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Bagi bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan bangsa, menghambat jalannya pembangunan nasional, memudahkan masuknya pengaruh buruk dan dalam pergaulan internasional, akan mengurangi kepercayaan dari bangsa lain. Upaya menyelesaikan masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada upaya langsung, yang kedua ada upaya pencegahan, dan yang ketiga adalah upaya pengobatan. Penyelesaian masalah keragaman yang pertama adalah kompetisi, yang kedua menghindari, yang ketiga ada akomodasi, yang keempat ada kompromi, yang kelima ada kolaborasi, 6 pengurangan konflik, 7 mediasi, 8 pengadilan. Upaya preventif untuk menghindari konflik. Yang pertama, upaya individual. Meningkatkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang beragam dengan sikap toleransi, demokratis, dan peduli. Upaya masyarakat. Upaya untuk menjaga keselarasan di antara berbagai keberagaman demi mewujudkan masyarakat yang harmonis. Upaya pemerintah. Upaya untuk mengatasi masalah dalam masyarakat yang beragam adalah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya kelestarian budaya dan ketentraman di masyarakat. Terima kasih.